Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu dosen Fitri Risani MPD dan teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang telah mengumpulkan kita di tempat yang barokah ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita menuju zaman terang menderang ila yaumil qiyamah. Selanjutnya saya akan membacakan nama-nama kelompok 6. Yang pertama Arifatul Mahmudah, yang kedua Antifatika Rahmah, yang ketiga Muhammad Hussein, yang keempat Muhammad Iqbal, yaitu saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal, perwakilan dari kelompok 6 yang bertugas sebagai moderator. Saya akan membimbing jalannya diskusi pada hari ini dengan topik pertumbuhan perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Selanjutnya adalah sesi penyampaian materi. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Baik, saya akan menjelaskan tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Islam masuk di Indonesia mendatangkan kedamaian dan kesejahteraan bagi umat. Masuknya Islam itu ada berbagai macam jalur, seperti perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan kesenian. Sejak zaman prasejarah, penduduk kepulauan Indonesia dikenal sebagai pelayar-pelayar yang sanggup mengarungi lautan lepas. Nah, sejak awal Masehi sudah ada rute-rute pelayanan dan perdagangan antara kepulauan Indonesia dengan berbagai daerah di daratan Asia Tenggara. Baik, selanjutnya itu ada 4 teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama teori Mekah, yang kedua teori Gujarat, yang ketiga teori Persia, dan yang keempat teori Cina. Nah, teori Mekah ini mengatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab. Proses ini berlangsung pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Tokoh yang memperkenalkan teori ini adalah Haji Abdul Karim Amrullah atau Hamka, salah seorang ulama sekaligus sastrawan Indonesia. Ia pun menolak seluruh anggapan para sarjana barat yang mengemukakan bahwa Islam datang ke Indonesia tidak langsung dari Arab. Bahan argumentasi yang dijadikan bahan rujukan Hamka adalah sumber lokal Indonesia dan sumber Arab. Dalam hal ini, teori Hamka merupakan sanggahan teori Gujarat yang banyak kelemahan. Ia malah curiga terhadap prasangka penulis orientalis Barat yang cenderung memojokkan Islam di Indonesia. Teori yang kedua itu adalah teori Gujarat, mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Gujarat ini terletak di India bagian barat, berdekatan dengan Laut Arab. Tokoh yang mensosialisasikan teori ini kebanyakan adalah sarjana dari Belanda. Sarjana pertama yang mengemukakan teori ini adalah J. Pitt Napel dari Universitas Leiden pada abad ke-19. Nah, teori Pitt Napel ini disebarkan oleh seorang orientalis terkemuka Belanda, yaitu Snoek Oorkongs. Menurutnya Islam telah lebih dulu berkembang di kota-kota pelabuhan anak benua India. Orang-orang Gujarat telah lebih awal membuka hubungan dagang dengan Indonesia dibanding dengan pedagang Arab. Baik, teori yang ketiga itu adalah teori Persia.
mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Persia kini Iran. Pencetus dari teori ini adalah Husain Jajidiningrat, sejarawan asal Banten. Husain ini lebih menitik beratkan analisisnya pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia. Tradisi tersebut antara lain adalah tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari suci kaum Syiah atau kematian Husain bin Ali, atau atas kematian Husain bin Ali. Teori Cina, bahwasanya proses kedatangan Islam ke Indonesia, khususnya di tanah Jawa, berasal dari para perantau Cina. Orang Cina telah berhubungan dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Pada masa Hindu-Buddha, etnis Cina atau Tiongkok ini telah berbaur dengan penduduk Indonesia, terutama melalui kontak perdagangan. Bahkan, ajaran Islam telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi, masa di mana agama ini baru berkembang. Bukti-bukti lainnya adalah masjid tua yang bernilai arsitektur Tiongkok yang didirikan oleh komunitas Cina di berbagai tempat, terutama di Pulau Jawa. Pelabuhan penting sepanjang pada abad ke-15 Gresik, misalnya, menurut catatan-catatan Cina, diduduki pertama-tama oleh para pelaut dan pedagang Cina. Kondisi masyarakat sebelum masuknya Islam ke Indonesia. Sebelum Islam masuk ke bumi Nusantara, sudah terdapat banyak suku bangsa, organisasi pemerintahan, struktur ekonomi, sosial, dan budaya di Nusantara yang berkembang. Semua itu tidak terlepas dari pengaruh sebelumnya, yaitu kebudayaan nenek moyang, animisme dan dinamisme, dan Hindu-Buddha yang berkembang lebih dahulu daripada Islam. Perlu diketahui bahwa kelompok-kelompok masyarakat, terutama di pusat-pusat kerajaan, biasanya memiliki perkampungan sendiri. Karenanya, sering kita jumpai istilah-istilah seperti pecinaan, perkampungan Cina, pakojan, perkampungan orang Arab yang semulanya milik orang India, pekauman, atau perkampungan anggota kerabat pejabat keagamaan keratin, kepatihan, atau perkampungan kerabat para patih, dan sebagainya. Pendidikan Islam pada awal masuknya Islam di Indonesia. Adapun terdapat 3 sistem pendidikan pada masa awal masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama, yakni sistem pendidikan surau, 2 sistem pendidikan pesantren, dan yang terakhir sistem pendidikan madrasah. Sistem pendidikan surau. Pendidikan surau pada awal perkembangan Islam di Indonesia, pendidikan Islamnya dilaksanakan secara informal. Para mubalik melaksanakan penyiaran agama Islam kapan di mana saja pada setiap kesempatan dengan cara yang mudah diterima oleh masyarakat. Mereka mendirikan masjid sebagai tempat beribadah dan mengerjakan sholat Jumat di setiap desa yang dominan penduduknya Muslim. Mereka mendirikan surau atau langgar untuk mengaji, membaca Al-Quran, dan sebagai tempat untuk mendirikan sholat 5 waktu. Kegiatan belajar berlangsung dalam bentuk sorongan dan kholaqoh. Materi pelajaran awal adalah membaca Al-Quran. Setelah itu diajarkan tentang tata cara sholat dan masalah keimanan yang lebih dikenal dengan sifat 20 Tuhan, serta pelajaran akhlak yang disajikan melalui cerita-cerita para nabi, orang-orang soleh, sehingga murid-murid diharapkan mampu meneladaninya dengan baik. Tujuan utama dari pendidikan surau atau langgar adalah agar murid dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dan belum ada kajian yang terlalu mendalam untuk memahami isinya. Kedua, sistem pendidikan pesantren. Sejarah telah membuktikan bahwasanya kehadiran kerajaan Bani Umayyah menjadikan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga masyarakat Islam tidak hanya belajar di masjid, tetapi juga pada lembaga pendidikan lainnya seperti kutab. Kutab inilah yang kemudian lebih dikenal di Indonesia dengan istilah pondok pesantren dengan karakternya sendiri, yaitu adanya kiai, santri, masjid, dan juga pondok. Menurut Martin, alasan pokok didirikannya pesantren adalah untuk mentransmisikan Islam tradisional sebagaimana yang terdapat pada dalam kitab-kitab klasik yang ditulis berabad-abad
yang lalu, yang kemudian dikenal sebagai Kitab Kuning. Mengenai tujuan terbentuknya pondok pesantren, H.M. Arifin membedakannya menjadi dua bagian, yaitu tujuan umum, yaitu membimbing anak didik menjadi manusia yang berkepribadian muslim. Dengan ilmu agamanya, ia sanggup menjadi mubalik di tengah-tengah masyarakatnya, sesuai dengan kapasitas ilmu agama yang dimilikinya. Lalu yang kedua ada tujuan khusus, yaitu mempersiapkan para santri untuk menjadi orang alim dalam ilmu agama yang diajarkan oleh kiai yang bersangkutan, serta mengamalkannya dalam masyarakat. Lalu ada isi kurikulum pesantren, terfokus pada ilmu-ilmu agama seperti bahasa Arab, fikih, hadis, tafsir, ilmu kalam, thorik atau sejarah, dan sebagainya. Literatur ilmu-ilmu tersebut sebagaimana dikemukakan sebelumnya adalah kitab-kitab klasik yang disebut juga dengan Kitab Kuning. Selanjutnya adalah sistem pendidikan madrasah. Bentuk madrasah yang dikenal dari sistem pendidikan Islam di Timur Tengah sebagai lembaga pendidikan setelah kutab dan halaqoh di masjid agaknya berbeda dengan madrasah yang dikenal dalam konteks keindonesiaan. Mengingat bahwa madrasah itu belum dikenal pada awal-awal penyebaran Islam di Indonesia, tapi istilah itu pun kemudian muncul setelah adanya pembaruan yang dilakukan oleh kalangan modernis di Indonesia dengan memasukkan sistem pendidikan modern pada madrasah itu sendiri. Kebijakan pemerintah tentang pendidikan Islam di Indonesia terbagi menjadi 3. Yang pertama, kebijakan pada masa Orde Lama. Yang kedua, kebijakan pada masa Orde Baru. Yang ketiga, kebijakan pada masa Reformasi. Selanjutnya, kebijakan pemerintah pada masa Orde Lama. Yang pertama, mendirikan Departemen Agama yang diresmikan pada tanggal 3 Januari 1946. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950. Peraturan yang kedua, peraturan bersama Menteri PP dan K dan Menteri Agama Nomor 1432. Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1952. Yang ketiga, peraturan dalam keputusan Sidang MPRS yang Orde Lama tahun 1965. Selanjutnya, pengaruh kebijakan pemerintah masa Orde Lama bagi pendidikan di Indonesia. Ketika tanggal 3 Januari 1946 dibentuk Departemen Agama, di mana tugasnya mengurusi penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah umum dan mengurusi sekolah agama seperti pondok pesantren dan madrasah, di mana menghasilkan suatu laporan pada tanggal 2 Juni 1946 yang berbunyi, pengajaran yang bersifat pondok pesantren dan madrasah perlu dipertinggi dan dimodernisasikan serta diberi bantuan biaya dan lain-lain. Hal ini berarti memberikan pengaruh besar untuk pendidikan Islam Indonesia, di mana pemerintah memberi bantuan kepada pondok pesantren dan madrasah agar pengajarnya lebih dipertinggi dan dimodernisasi dengan zaman dan diberikan bantuan biaya serta sarana dan prasarana. Kebijakan pemerintah pada masa Orde Baru diantaranya adalah kebijakan tentang madrasah bersifat melanjutkan dan meningkatkan kebijakan Orde Lama. Dalam dekade 1970-an, madrasah terus dikembangkan untuk memperkuat keberadaannya. Pada masa Orde Baru, pemerintah melakukan pembinaan terhadap pesantren. Munculnya reaksi keras umat Islam disadari oleh pemerintah. Kepres nomor 34 tahun 1972 dan UU nomor 2 tahun 1989. Pada awal tahun 1980-an pernah ada usul pemerintah memasukkan kurikulum perbandingan agama. Menteri Daud Yusuf mengeluarkan keputusan yang menetapkan bulan puasa sebagai waktu belajar. Kemudian terakomodasinya kepentingan-kepentingan pendidikan Islam dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nugroho Noto Susanto yang menggantikan Daud Yusuf memberlakukan kebijakan baru. Kebijakan pemerintah pada masa Orde Baru bagi pendidikan Islam di Indonesia. Orde Baru memberikan corak baru bagi kebijakan pendidikan agama Islam meski pada awalnya sangat pesimis karena seolah madrasah terisolasi
sebab beralihnya pengaruh komunis ke arah pemurnian Pancasila. Melalui rencana pembangunan nasional berkelanjutan terjadilah pergeseran kebijakan dan murid berhak tidak ikut serta dalam pelajaran agama apabila mereka menyatakan keberatannya. Hasil dari kebijakan pemerintah ini tentang pengajaran agama yang diberikan ke semua murid merupakan kewajiban yang mendapat reaksi yang positif bagi rakyat, di mana di sini pemerintah tidak membedakan siapapun dalam pengajaran pendidikan agama. Kebijakan pemerintah pada masa reformasi melanjutkan wajib belajar 9 tahun yang sudah dimulai sejak tahun 1994, kemudian penyempurnaan UU nomor 2 tahun 1989 menjadi UU nomor 20 tahun 2003. Disusun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada tahun 2004 kebijakan pemerintah tentang pengembangan kurikulum PP Nomor 19 Tahun 2005. Kemudian pengaruh kebijakan pemerintah bagi pendidikan Islam di Indonesia pada masa reformasi. Pada masa reformasi, pendidikan Islam di Indonesia sudah sangat mengalami kemajuan, terutama dengan dikeluarkannya UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Jika tahun 1989 disebutkan hanya madrasah saja, maka tahun 2003 pesantren, Ma'had Ali, Raudatul Atfal, dan Majelis Taklim masuk dalam pendidikan nasional. Hal ini semakin memberi ruang bagi sekolah-sekolah Islam di Indonesia untuk terus maju dan menyetarakan pendidikan di tingkat nasional. Dengan adanya peningkatan anggaran pendidikan 20% dari APBN, semakin meningkatkan anggaran untuk pendidikan Islam di Indonesia. Terima kasih kepada Ibu dan teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam presentasi kami hari ini. Saya sebagai moderator mewakili kelompok 6 meminta maaf apabila ada salah. Kurang lebihnya mohon maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga dalam presentasi hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.